Yo dan halo guys, kembali lagi di YouTube channel Marvel Daryl. Nah, di video kali ini saya akan coba menceritakan lagi pengalaman aku dulu yang pernah masuk penjara guys selama 6 bulan. Nah, di sini saya akan coba menceritakan kasus-kasus apa aja yang bisa dibilang kalau masuk penjara itu kita harus siap jadi jongos ataupun jadi pembantu di dalam penjara guys. Nah, ini cuman di kalangan para narapidana ya guys. Jadi kayak kita itu masuk penjara dengan kasus-kasus seperti apa, kita harus siap, itu harus siap jadi jongos, harus siap jadi tukang suruh oleh napi-napi lain. Nah, tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena itu semuanya gratis, men. Oke, nah langsung saja. Kasus-kasus apa aja sih yang bisa membuat kita di dalam itu jadi kayak jongos, jadi kayak pembantu? Nah, yang pertama itu bisa dibilang kasusnya perempuan, guys. Kasus perempuan. Nah, kasus perempuan itu dalam arti ya kayak pemerkosaan, kayak pencabulan. Nah, itu kalau kita masuk dengan kasus seperti itu di dalam penjara, itu ya 100% kita harus terima kalau kita mau dijadiin jongos, mau dijadiin tukang suruh oleh napi-napi lain. Nah, yang napi-napi lain itu yang kasus-kasusnya kayak bisa dibilang kasus laki-laki lah, kayak kasus-kasus lebih ke laki-laki gitu loh, kayak berkelahi, kayak penganiayaan, kayak pembunuhan begitu loh. Jadi kita yang kasus-kasus kayak masuk kasus perempuan, kasus-kasus bisa dibilang itu kasus apa ya, kasus paling nggak bagus lah kalau masuk kasus tentang perempuan, apalagi maksudnya pencabulan atau pemerkosaan. Itu ya kita harus terima, harus siap, kita harus disuruh-suruh oleh napi-napi lain, narapidana lain buat jadi jongos mereka guys. Nah, jadi kalau seorang yang masuk dengan kasus perempuan, pencabulan, pemerkosaan, ya harus siap diri, harus siap mental, kita harus jadi babu di dalam, harus jadi jongos buat narapidana lain. Nah, itu yang pertama guys, kasus perempuan guys. Nah, yang kedua itu apa guys? Pencurian. Pencurian. Nah, itu juga kita harus siap guys, kita harus siap dengan konsekuensi. Itu mungkin udah ada dari dulu udah turun temurun dari dulu di dalam penjara. Kalau kasus-kasus seperti itu, kayak kasus perempuan, kayak kasus pencurian, itu harus siap, memang harus siap dijadiin ya jadi kayak pembantu di dalam, jadi kayak tukang suruh oleh napi-napi lain. Pokoknya semua apa yang diperlukan, kayak kebutuhan kamar tuh, kayak air apa semua, kayak mereka menyuruh ke warung, ya kita harus siap. Kalau nggak siap ya jadi masalah guys, jadi masalah. Nah, ini guys cuma di kalangan narapidana ya, cuma di kalangan narapidana. Ini kasus-kasus yang kasus-kasus bisa dibilang kasus perempuan lah, yang merugiin kalau laki-laki kan, kalau bikin kasus laki-laki lah wajar, tapi kalau bikin kasus perempuan kayak pemerkosaan, kayak pencabulan, nah itu yang paling kasus-kasus laki-laki di dalam penjara, kayak napi-napi yang kayak kasus pembunuhan, kayak penganiayaan, itu yang paling mau mereka kayak wah, dapat nih pembantu lagi, dapat jongos lagi. Dan kita harus mau, maksudnya yang harus ikuti apa yang mereka omongin. Kayak mereka mau nyuruh apa kita harus ikuti. Kalau nggak ikuti ya kita dapat masalah guys, kita dapat masalah. Jadi kasus-kasus yang bisa dibilang kasus perempuan, kasus nggak terpuji lah, bukan nggak terpuji, maksudnya semua kasus hukuman itu semua nggak bagus. Maksudnya ini cuma di kalangan itu ya, narapidana. Maksudnya kasus-kasus ya memalukan lah begitu, kasus-kasus memalukan itu ya siap-siap kita harus disuruh-suruh jadi pembantu, jadi jongos di dalam. Nah, itu kasus perempuan, pencabulan, pemerkosaan, habis itu pencurian. Nah, itu tiga ini yang kalau masuk penjara guys, kalau masuk di lapas, lembaga pemasyarakatan, harus siap guys, harus siap jadi jongos, jadi
tukang suruh-suruh jadi oleh napi-napi lain yang kasus-kasusnya lebih tinggi loh. Apalagi kalau kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus penganiayaan itu mah yang berperan penting di dalam lapas ya mereka guys. Nah ini cuma di kalangan narapidana ya guys. Jadi ya aku mau bilang ya mending kalau kasus-kasus ya begitu harus siap sih, siap mental, siap diri, mau disuruh-suruh apapun harus pergi, nggak boleh nolak guys. Kalau kalian nolak ya dapat masalah guys, dapat masalah. Gila, dulu itu pengalaman aku ya, pengalaman aku dulu yang aku masuk selama 6 bulan di dalam. Nah kebetulan aku dulu itu masuknya sajam, senjata tajam, jadi agak sedikit lah nggak disuruh-suruh di dalam, karena kan maksudnya bisa dibilang kalau sajam itu kasus laki-laki lah, bukan kasus perempuan atau kasus pemalukan gitu loh. Nah nanti mungkin ya di video selanjutnya saya akan coba menceritakan hukuman-hukuman apa yang dihormati di dalam, yang paling dihormati di dalam itu hukuman apa, yang paling ditakuti di dalam itu hukuman apa guys. Nanti di video selanjutnya saya akan coba jelasin apa itu semua. Jadi guys, aku cuma mau tekankan sekali lagi, apa yang aku ceritakan di sini di video kali ini itu semua murni pengalaman aku dulu yang masuk penjara di dalam lapas di daerah aku itu selama 6 bulan. Itu murni semua pengalaman aku, apa yang aku lihat di dalam itu seperti yang apa yang aku ceritain di video kali ini guys. Oke. Jangan lupa untuk tunggu konten-konten aku selanjutnya, and jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.